Kasih dan penyertaan Tuhan selalu kita nikmati dan kita bersyukur untuk semua yang Tuhan buat bagi kita. Saudara-saudara, kita jumpa lagi dalam renungan harian di hari Sabtu tanggal 27 Juli tahun 2024. Firman-Nya kita akan baca, namun sebelumnya mari berdoa. Kami belajar untuk terus memahami apa kehendak-Mu dalam hidup kami. Dan untuk mengenal kehendak-Mu, maka firman-Mu satu-satunya yang dapat kami baca, kami renungkan untuk melihat kerinduan Tuhan dalam hidup kami, sehingga kami berjalan pada kehendak-Mu. Biarlah Engkau menolong kami, Roh Kudus, agar firman-Mu dapat kami baca, renungkan, dan menjadi pedoman dalam hidup kami. Kami siap menyambut firman-Mu, bersabdalah Tuhan. Demi nama Yesus kami berdoa. Amin. Mazmur 145 pada ayatnya yang ke-10 sampai dengan ayat 18. Segala yang Kau jadikan itu akan bersyukur kepadamu ya Tuhan. Dan orang-orang yang Kau kasihi akan memuji Engkau. Mereka akan mengumumkan kemuliaan kerajaan-Mu dan akan membicarakan keperkasaan-Mu untuk memberitahukan keperkasaan-Mu kepada anak-anak manusia dan kemuliaan semarak kerajaan-Mu. Kerajaan-Mu ialah kerajaan segala abad dan pemerintahan-Mu tetap melalui segala keturunan. Tuhan setia dalam segala perkataannya dan penuh kasih setia dalam segala perbuatannya. Tuhan itu penopang bagi semua orang yang jatuh dan penegak bagi semua orang yang tertunduk. Mata sekalian orang menantikan Engkau, dan Engkau pun memberi mereka makanan pada waktunya. Engkau yang membuka tangan-Mu dan yang berkenan mengenyangkan segala yang hidup. Tuhan itu adil dalam segala jalannya dan penuh kasih setia dalam segala perbuatannya. Tuhan dekat pada setiap orang yang berseru kepadanya, pada setiap orang yang berseru kepadanya dalam kesetiaan. Demikian firman-Nya. Amin. Saudara-saudara, kita ada dalam tema setia itu penting. Salah satu kunci kesuksesan sebuah hubungan ialah kesetiaan. Ini penting, saudara, karena dengan setia, komitmen untuk terus berada dalam hubungan akan terjaga dan terawat. Namun perlu diperhatikan bahwa kesetiaan hanya dapat terwujud jika dilandaskan pada kasih setia Tuhan. Hal itu, saudara, yang didasari atau disadari oleh pemazmur, bahwa Tuhan itu pengasih, penyayang, panjang sabar, dan berlimpah kasih setianya. Pemazmur mengakui ini karena dalam perjalanan kehidupannya sebagai yang dipilih Tuhan, ia sungguh menyadari bahwa Tuhan Allah Israel tidak pernah meninggalkannya. Justru, saudara, dalam setiap gumul pemazmur, Tuhan hadir menyatakan kuasa kasih-Nya yang sempurna. Sehingga dalam refleksi iman yang demikian, pemazmur mengajak semua orang percaya untuk secara sengaja dan berkelanjutan menaikkan syukur dan pujian kepada Allah yang Maha Tinggi. Selain itu, saudara, kita juga diwajibkan untuk memberitakan dan mengajarkan kesetiaan Tuhan kepada generasi-generasi gereja, bahwa Tuhan itu setia dalam segala perkataan dan perbuatannya. Lebih lanjut lagi, saudara, pemazmur dengan tegas menggambarkan bahwa satu-satunya penopang bagi yang jatuh dan penegak bagi yang lesu ialah Tuhan yang dalam keadilannya selalu dekat bagi mereka yang berseru kepadanya. Nah, dalam identitas sebagai umat Allah, saudara, kita ditugaskan untuk hidup dalam kesetiaan. Setia menyangkal diri,
setia memikul salib, dan setia mengikut Dia. Sebab itu dalam rangka pembangunan tubuh Kristus, saudaraku, kesetiaan itu penting ya. Dan mari belajar dari Yesus yang taat dan setia sampai mati. Jika Yesus demikian setia, bagaimana dengan umatnya? Bagaimana dengan kita? Dan saya mau katakan, marilah setia kepada Tuhan, karena dengan setia kepada Tuhan, kita akan menyaksikan bagaimana pemeliharaan Tuhan yang luar biasa dan akan menopang kita selalu. Amin. Mari berdoa. Terima kasih Tuhan, kami boleh membaca firman-Mu, kami boleh merenungkannya. Biarlah firman ini tidak berlalu begitu saja, hanya dalam kuat kuasa Roh Kudus kami dapat memberlakukan firman-Mu. Engkau terus menopang kami sehingga kami mewujudkan firman-Mu ini dalam hidup kami. Kepadamu Tuhan kami membawa kehidupan kami. Untuk semua saudara-saudara kami yang selalu mendengarkan renungan harian ini, Engkau berkati. Biarlah dalam kuasa dan kasih-Mu mereka selalu terberkati dengan firman-Mu. Hidup mereka Engkau tuntun dengan baik dan mereka akan selalu menyaksikan damai sejahtera Tuhan. Engkau juga memberkati para orang tua kami dalam usia indah, lindungi mereka agar mereka selalu berada dalam keadaan baik. Kasih dan kemurahan-Mu nyata bagi para orang tua kami. Engkau berkati anak-anak kami, tolonglah mereka Tuhan, biar mereka selalu belajar dengan tekun menjadi anak-anak yang kami banggakan. Pertumbuhan fisik mereka, pertumbuhan iman mereka Tuhan berkati, sehingga dalam kuasa-Mu mereka bertumbuh dengan sehat dan selalu takut setia hanya pada Tuhan. Pekerjaan kami Tuhan berkati, semoga kami memperoleh hasil yang indah dalam pekerjaan kami, dan biarlah damai sejahtera-Mu nyata dalam keluarga kami, sehingga kami selalu hidup dengan penuh sukacita, dengan penuh kasih satu dengan yang lain. Engkau memberkati setiap pergumulan kami. Untuk saudara-saudara kami yang sakit, Tuhan dengarkan setiap rintihan mereka, kuatkan mereka, beri kesabaran. Bahkan kami rindu Tuhan sembuhkan agar mereka pulih dari sakitnya dan Engkau selalu kami muliakan. Bagi saudara-saudara kami yang berduka, Tuhan hiburkan dan hiburkan. Hapus air mata mereka agar mereka merasakan ketenangan dalam Tuhan. Pergumulan-pergumulan kami, mampukan kami melewatinya Tuhan, sehingga apapun pergumulan yang kami alami, semua kami hadapi bersama dengan Tuhan kami Yesus Kristus yang akan menopang kami. Bapa di sorga, Engkau juga mengasihi setiap sukacita kami, entah pertambahan usia, ataupun kami memperoleh berkat melalui pekerjaan, melalui pendidikan, dari sahabat atau dari siapapun. Sempurnakan setiap sukacita kami. Engkau berkati Tuhan para pelayan-Mu, pakai mereka terus dengan penuh kesabaran melayani, sehingga pelayanan itu berkenan bagi Tuhan. Banyak orang terberkati dengan setiap firman yang disampaikan. Engkau berkati pemerintah kami untuk memerintah dengan bijaksana, dan Engkau menolong kami semua hari ini dalam segala aktivitas kami, biar kami jalani dengan baik dalam kasih-Mu, dan hari-hari selanjutnya dalam hidup kami, semua kami boleh hadapi bersama dengan Tuhan. Dengarkan doa kami, sendengkan telinga-Mu menjawabnya Tuhan dan mendengarkan, karena semua doa ini kami bawa hanya di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus, Juru Selamat dan Penebus dosa kami. Amin. Puji nama Tuhan, kita boleh mendengarkan firman-Nya, dan biarlah firman ini akan terus menjadi bagian yang indah di tengah-tengah perjalanan kehidupan kita. Tuhan Yesus memberkati.